Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binurihi tanawwar wa yatanawwar wa kana tanawwuruha atyabu min tanawwuriha wa mutanawwir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ngaji kita bisa istiqomah dalam ngaji sejarah daripada makhluk Allah yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik melanjutkan yang kemarin, yakni tentang daripada ajaib wa gharaib, tentang kejadian-kejadian keanehan di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diantaranya yang kemarin di video yang sebelumnya kami sebutkan adalah beliau maqtu'ul khitan. Beliau lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Dan kita lanjutkan ngaji kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ini, yakni ajaib wa gharaib fi lailati maulidihi, keajaiban yang terjadi pada malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya faminha intikasu kasirin minal asnami liwujuhiha wa sukutiha min amakiniha. Terjatuhnya patung-patung berhala dari kepalanya, bahkan jatuh dari tempatnya. Jadi di malam kelahirannya Kanjeng Nabi ini, banyak berhala yang khususnya ada di sekitar Makkah ini semuanya jatuh, tumbang, baik kepalanya saja atau jatuh dari tempatnya semuanya. Hancur ketika malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami pernah baca di kitab lain ada sekitar 360 berhala yang hancur pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, yang itu yang pertama. Yang kedua, wa minha zuhurun nuri ma'ahu hatta adha'at lahu kusur Syam hina wulida sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tampaknya cahaya bersamaan dengan beliau sehingga cahaya tersebut menyinari kerajaan daripada yang ada di Syam ketika beliau dilahirkan. Bahkan kami menemukan sebuah riwayat dauh daripada ibunda beliau. Beliau baginda Nabi mengutip daripada dauh ibunda beliau Sayyidah Aminah, inna ummi ro'an nur ado'a kusur Syam. Al-hadis au kama qala. Sesungguhnya ibu saya, ibunda saya, umi saya pernah melihat cahaya yang menyinari kerajaan Syam ketika saya dilahirkan. Bahkan Sayyidina Abbas mengatakan anta lamma wulidta asyraqatil anwaru binurikal ufuku
wa nahnu bidzalikar rasyadi nakhtariku. Engkau wahai Rasulullah ketika dilahirkan yakni menjadi terang benderang semua ufuk ini, semua alam terang benderang. Inilah daripada cahaya ketika yang bersamaan ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sangat terang benderang. Di antaranya juga ketika beliau lahir, ittirabu iwani Kisra, hancurnya singgasana Kisra. Padahal singgasana ini sudah lama dengan megahnya, dengan bangunannya yang ada di Kisra ini bahkan diriwayatkan singgasana ini sampai goncang sebanyak 14 sampai 16 kali dalam riwayat. Ini kapan? Ketika malam kelahiran daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga wasukuti syarafat wa humudin niron, dan matinya api yang disembah oleh orang Persia, yang mereka menyembah api saat itu, walam takhmid qabla dzalika bi alfi am, yang mana apinya sudah tidak pernah padam api tersebut selama 1000 tahun. Lamanya tidak pernah mati. Tapi intafat lahdotal wiladah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi api itu tersebut langsung mati seketika, langsung daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wa ghadat buhaira sawah, dan juga gereja dari Buhaira Sawah juga ini jatuh atau hancur di saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gereja Buhaira Sawah ini ada di kota Persia. Gereja ini termasuk daripada gereja yang besar, yang paling besar di zamannya. Dari panjangnya, dalam segi lebarnya, ini sangat besar sekali. Itu hancur ketika pada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayyuhal ashab, para teman-teman sekalian, kami pernah baca juga pada malam kelahiran Kanjeng Nabi, bukan hanya kejadian itu saja yang terjadi kepada Kanjeng Nabi sendiri, bukan dalam keadaan khitan, bukan maktu'ul khitan, bukan maktu'us surah saja, tapi juga beliau lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi beliau lahir dalam keadaan sujud. Kalau layaknya manusia, bayi-bayi yang biasa, beliau lahir nangis. Kalau sekarang dioperasi, disesar, lalu diangkat, nggak ada yang sujud, tapi beliau dalam keadaan sujud dan dalam keadaan tangan diangkat ke atas. Bahkan dalam riwayat tangannya seperti ini, mengangkat ke langit, seraya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Itu dalam riwayat. Mudah-mudahan kita dengan mengaji daripada ajaib, daripada gharaib, tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi pada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, kita semakin rindu kepada Nabi Muhammad, bisa meneladani Kanjeng Nabi Muhammad, dan kita semua, anak turun kita, keluarga kita, anak didik kita, santri-santri kita semuanya, Allah kasih kesempatan untuk bisa memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pada
malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Insyaallah di video yang akan datang, ngaji kita yang akan datang, kita akan membahas wanita-wanita mulia yang pernah menjadi ibu suson daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.